Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Nandif Muhammad. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan melakukan atau menjalankan tugas UTS mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak dosen Ahmadi Faturrahman Dardiri M.Hum selaku dosen mata kuliah tersebut. Di sini tugasnya yaitu membaca 3 ayat Al-Quran yang masing-masing disertakan artinya serta ulasan ilmiah dan juga renungan. Untuk ayat yang pertama yaitu Al-Baqarah ayat 26. Untuk Al-Baqarah ayat 26 saya akan awali dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammalladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammalladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 26 yaitu sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberi petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Untuk ulasan ilmiahnya yaitu ini metode komunikasi ilahi. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menggunakan metode pendekatan analogi yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Untuk renungannya yaitu Allah itu tidak segan menggunakan hal-hal yang sering kita anggap remeh untuk mengajarkan kebenaran yang lebih besar. Janganlah kita menjadi orang yang meremehkan hal-hal kecil, karena seringkali hikmah terbesar itu tersembunyi di dalamnya. Jadikanlah perumpamaan dan tanda-tanda Allah itu sebagai sarana untuk menambah keyakinan, bukan alasan untuk meragukannya. Untuk ayat yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta
qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhud arba'atam minat toyri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Arti dari ayat tersebut yaitu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Lalu Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku lebih mantap. Lalu Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Untuk ulasan ilmiah dari Al-Baqarah ayat 260 ini, epistemologi Islam, ayat ini menggambarkan proses transformasi pengetahuan dari keyakinan teoris menuju keyakinan yang didasari pengalaman langsung hingga mencapai kepastian yang mutlak. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui pentingnya bukti empiris dan observasi dalam memperkuat iman, yang merupakan dasar dari metode ilmiah tersebut. Renungan yang bisa kita ambil yaitu, iman yang sempurna bukan hanya sekadar ucapan lisan ataupun pemahaman akal saja, tetapi juga ketenangan hati yang mendalam. Nabi Ibrahim pun juga begitu. Walaupun dia memiliki derajat yang sangat tinggi, tetapi ia masih memohon agar hatinya semakin mantap. Maka wajar saja jika kita sebagai manusia biasa masih saja berusaha memperdalam dan mencari bukti-bukti kebesaran Allah agar iman kita menjadi semakin kokoh dan juga bisa menghadapi berbagai cobaan hidup. Untuk ayat yang terakhir yaitu Quran surat Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zay'un fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yattaqaru illa ulul albab. Untuk arti dari Quran surat Ali Imran ayat 7 yaitu, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran,
kepadamu wahai Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran semua dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Untuk penjelasan ilmiah dari Quran surat Ali Imran ayat 7 ini, yaitu ayat ini mengklarifikasikan isi Al-Quran itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu muhkamat atau yang jelas, tegas, dan tidak ada keraguan, serta yang satunya yaitu mutasyabihat, yang samar memiliki banyak kemungkinan makna. Ini memberikan kerangka metodologis dalam studi tafsir dan hermeneutika teks. Untuk renungan yang bisa kita ambil dari Quran surat Ali Imran ayat 7 ini, yaitu Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman, namun cara kita memahaminya sangat bergantung pada kondisi hati dan niat kita. Jika kita lurus, kita akan menemukan petunjuk. Jika kita bengkok, kita bisa tersesat meskipun membaca ayat yang sama. Belajarlah dengan rendah hati, peganglah yang jelas, dan serahkan yang sulit kepada kebijaksanaan Allah, serta selalu berpegang pada prinsip kebenaran yang universal. Cukup sekian dari UTS yang bisa saya sampaikan atau bisa saya jalankan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah saat melafadzkan ayat suci Al-Quran. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.